Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adriani Nisa, biasa disapa Ria, dengan NIM 21030300079. Di sini saya akan merevisi buku ke-6 yang berjudul The Politics of Disintegration. Buku ini mempelajari kebijakan dan praktik integrasi kontemporer, bukan hanya tentang migran dan kelompok minoritas yang menjadi bagian dari masyarakat. Buku ini menyoroti berbagai cara di mana integrasi dan disintegrasi terkait dan seringkali saling bergantung, dengan menganalisis bagaimana disintegrasi bekerja dalam berbagai pengaturan hukum dan kelembagaan. Buku ini berkontribusi pada literatur tentang integrasi dengan mempertimbangkan disintegrasi sebagai proses yang sangat bertingkat. Buku ini juga menjelaskan dan menampilkan kombinasi subur dari analisis kebijakan komparatif dan penelitian etnografis berdasarkan bahan asli dan 6 negara Eropa dan 2 negara non-Eropa. Buku ini menjadi sumber yang bagus bagi mahasiswa, akademisi, dan membuat kebijakan dalam studi migrasi dan integrasi. Pada bagian pertama buku ini membahas tentang politik disintegrasi. Kebijakan politik selalu berkaitan dengan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat sebagai sesuatu yang utuh. Integrasi jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat yang tetap dari kebijakan yang dirancang untuk memperlakukannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi tujuan kebijakan resmi selama 50 tahun terakhir atau lebih. Kebijakan dalam demokrasi liberal mengenai integrasi pendatang baru, konsensus liberal, ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental. Beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi. Sekarang kita juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam menciptakan hambatan bagi partisipasi mereka yang setara dalam sistem sosial. Pada bagian kedua dari buku ini menjelaskan tentang integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara pengungsi yang layak dan tidak layak dalam kebijakan integrasi nasional dan lokal di Jerman. Sampai saat ini, pengungsi dalam status tempat tinggal tidak aman seperti halnya migran tidak berdokumen bukanlah kelompok sasaran untuk kebijakan integrasi di Jerman. Terlebih lagi, mereka secara eksplisit dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional, seperti kursus bahasa Jerman dan integrasi. Mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan, pindah dari pusat akomodasi ke flat pribadi, dan mengambil pekerjaan. Pindah dari pusat akomodasi ke flat, meninggalkan tempat tinggal mereka yang telah ditentukan. Meski otoritas kota pada umumnya mengadopsi perbedaan yang jauh lebih pragmatis dan inklusif, mengetahui bahwa banyak pencarian perlindungan akan bertahan selama bertahun-tahun. Mereka sering tidak secara eksplisit memasukkan mereka dalam rencana integrasi, dan dalam beberapa kasus juga secara eksplisit pengecualian mereka. Pada bagian ketiga buku ini membahas tentang integrasi sebagai konsep yang diperebutkan secara esensial, mempertanyakan asumsi di balik strategi integrasi Roma nasional, Italia, dan Spanyol. Integrasi adalah istilah yang tepat dan dapat dimaksudkan dalam apa yang diberi label oleh Webegelye. Konsep pada dasarnya diperebutkan gagasan penggunaan yang tepat yang pasti melibatkan perselisihan tanpa akhir tentang penggunaan yang tepat di pihak penggunaannya.
Gallian memperingatkan bahwa ketidaktuntutan yang diderita oleh konsep semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan banding ke linguistik atau logika, karena hal itu disebabkan oleh perselisihan ketidaksepakatan substansif tentang alasan untuk menghubungkan makna yang diberikan pada konsep tersebut. Pada bagian keempat menjelaskan tentang bisakah integrasi bersifat sementara, disintegrasi pekerja migran sementara di Kanada dan Inggris. Ketentuan dan integrasi biasanya dilihat dan diperlukan sebagai kontradiksi satu sama lain, dan kebijakan migrasi sementara kurang lebih secara eksplisit mencoba untuk menghindari atau merusak integrasi pekerja migran sementara. Dalam literatur studi migrasi, urusan utama integrasi umum dianggap sebagai proses yang sulit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. Bab kelima menjelaskan tentang insiden rasis sehari-hari di tempat kerja sehingga rasisme institusional, pengenalan pekerja migran dan etnis minoritas di perawatan lansia. Bab keenam mempelajari tentang disintegrasi di pasar tenaga kerja, pemeriksaan karir untuk pemburuan tenaga kerja yang kembali di Polandia dari Inggris, dan integrasi mereka di pasar tenaga kerja, mengasumsi bahwa para migran telah menghuni permintaan sementara akan tenaga kerja di negara penerima, kembali ke negara asal dan bekerja, memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang terkumpul di luar negeri secara efisien. Pada bagian ke-8 menjelaskan tentang imigran Yahudi di Israel, disintegrasi dalam integrasi, perkenalan di Eropa dan Amerika Utara, batas-batas milik garis abstrak yang menentukan batas komunitas yang dibayangkan. Penelitian terbaru menunjuk bahwa negara asal menjadi yang kedua dalam penentuan apakah seorang dapat menjadi bagian dari masyarakat yang tidak dapat secara bertahap digantikan oleh utilitas ekonomi yang dirasakan dan kemampuannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Sementara perdebatan utama seputar masalah ini terjadi di Amerika Utara dan Eropa saat ini. Pada bagian ke-9 membahas tentang analisis paradoks integrasi di Malta dan strategis mengatasi pengungsi. Integrasi adalah kesalahan besar yang terlambat di Malta. Sebuah kementerian di Malta yang dipercayakan dengan urusan keluarga serta pertanyaan tentang kepedulian dan solidaritas mengatakan kepada Laura dalam sebuah wawancara pada 6 Juli 2015, kedatangan mengasumsi bukankah fenomena baru di dunia, jumlah kapal pengungsi yang melintasi Mediterania masih signifikan pada tahun 2015 dengan Malta terletak di sepanjang rute Afrika dan Eropa. Hampir 2.000 orang mencapai negara pulau di antara tahun 2002 dan 2016. Bab 10 memuat tentang penjelasan cara mengatur migran dan pengungsi di Hungaria, politik tontonan, kelainan, dan solidaritas di negara yang mengamankan. Buku ini menyoroti berbagai cara di mana integrasi dan disintegrasi terkait yang seringkali saling bergantung, dengan menganalisis bagaimana disintegrasi bekerja dalam berbagai pengaturan hukum dan kelembagaan. Dari buku ini dapat menampilkan kombinasi yang subur dari menganalisis kebijakan komparatif dan penelitian etnografis berdasarkan bahan asli dari 6 negara Eropa dan 2 negara non-Eropa.
Sekian review singkat dari buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.